teman-teman, Pak dosen, kami dari kelompok kewirausahaan ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari yang paling kiri. Baik, di sini saya Restutor Kiatul Hayat. Di sini saya Diki Krisna Tumandurung. Saya Suami. Saya Priska Prilieto Soid. Saya sendiri Andrea Sihaan dan teman saya ini yang paling kanan. Saya Sipan dari Rumah PA. Baiklah, untuk video wawancara akan ada di nextnya ya. Bye-bye. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang dimana juga sebagai teman saya juga sendiri. Di sini dia kebetulan memiliki usaha fotokopi dan juga usaha kedai rumah makan. Nah, tapi di fokus kami ini adalah mewawancarai usaha fotokopinya tersebut. Bisa kita lihat langsung dengan saudara. Saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Joseph Rumah PA. Saya satu tim kelompok seperti mereka juga. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana awal mula usaha fotokopi ini berdiri dari awal hingga sekarang? Apakah ada perubahan yang cukup besar yang dirasakan oleh saudara? Awal mulanya itu bisa saya cerita sedikit. Silakan. Awal mulanya usaha orang tua saya yaitu fotokopi, yang seperti dibilang teman saya, fotokopi. Dan di mana fotokopinya itu bernama Fotokopi Mikael di Jalan Yosudarso Tebing Tinggi depan SMA 1. Ya awal-awalnya itu pada tahun 2018. Di situ kami belum ada berniat. Pertama kami belum ada berniat untuk membuka fotokopi. Dikarenakan tetangga beda dua rumah dari tempat kami tinggal itu rencana mau pindah tempat tinggalnya. Jadi beliau ini menyuruh kami supaya untuk membuka fotokopi. Kayak misalnya menyuruh karena situasinya juga bagus kan depan sekolah nih. Jadi kayak pas aja strateginya untuk menggantikan tetangga kami ini untuk menjualan. Pertama kami masih mikir-mikir, orang tua saya masih mikir-mikir. Kenapa orang tua saya masih mikir-mikir? Dikarenakan kami belum ada persiapan, sama sekali nggak tahu gimana cara buka fotokopi, gimana cara berjualan. Tapi karena kami nekat, kami kayak mencobalah membuka fotokopi tersebut, pada tahun 2018 tersebut. Di situ kami belum ada persiapan, kami masih membeli setelan kecil dan ukuran fotokopinya itu masih sekotak kecil. Seukuran dari sini sampai sini doang. Jadi kayak setelan kecil doang, terus alat tulisnya juga kami beli seadanya karena kami nggak yakin apakah kami bisa seperti tetangga kami itu gitu. Dan selanjutnya pada tahap pertengahan kami rasa kami kayak makin mahir, makin rasa makin cocok lah gitu, makin pas rasa kami. Selagi itu pula pihak-pihak dari siswa-siswa di depan sekolah SMA Negeri 1 itu kayak merasa kayak ini fotokopi baru pindahan mungkin dari tetangga kami itu. Jadi mereka kayak udah lebih mengenal kami lebih dalam. Jadi kayak mereka datang ke tempat kami. Jadi kami di situ juga makin memfokuskan diri untuk memperbanyak alat-alat tulis yang khususnya pada dijual di alat fotokopi, menambah komputer supaya bisa nanti kalau misalnya ada mencari-cari yang kayak di warnet bisa di situ juga, dan membuat dan membeli alat fotokopiannya gitu. Dan sampai sekarang puji Tuhannya fotokopi kami ini kayak udah bisa dibilang besar dari tahap awal dan tahap pertengahan dan endingnya ini pada tahun 2026 inilah fotokopi kami ini udah kayak tahap ya bisa dibilang besar, udah begitu banyak perubahannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mungkin sudah terjawab. Jadi terdapat perubahan besar dari awal yang dari sepeda kecil hingga sekarang sudah kurang lebih ada satu ruko gitu. Besar. Ada. Jadi memang perubahannya sudah dirasakan. Sudah dirasakan. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dijawabkan oleh teman saya pada Yusuf. Baik, di sini saya Yusuf Siombing. Saya ingin menanyakan untuk selanjutnya. Jadi untuk saudara, untuk target pasar yang Anda berikan itu bagaimana cara melakukan target pasarnya? Apakah melakukan media sosial, apakah dari mulut ke mulut, apakah gimana? Oke, target pasarannya ya supaya makin terkenal mungkin.
Target pasarannya itu bukan, yang pertama itu bukan dari sosial media. Mungkin dari sosial media itu juga pengaruh juga, cuma lebih besar pengaruhnya itu target pasarannya itu ya dari sesama mulut ke mulut. Yang kayak semisalnya kan anak sekolah SMA Negeri 1 ini kan fotokopi, dikarenakan oh di sini aja fotokopi, dekat rumah, dekat sekolah gitu. Mungkin dari mulut ke mulut. Dari sosial media juga, dari sosial media itu ya antara mereka lah. Kalau misalkan kami juga mempromosikan di sosial media seperti WA, ada saluran WA-nya gitu. Di TikTok, di Instagram mungkin pernah, cuma sesekali doang. Apakah target utamanya ini memang dikhususkan untuk anak SMA atau ada dari sekolah-sekolah lain yang datang ke sini? Oke, target utamanya itu ya tentu juga anak SMA, dikarenakan kan posisi strategi tempat kami itu pas di depan SMA Negeri 1. Jadi target utamanya itu ya siswa itu tersebut. Selanjutnya akan ditanyakan ke Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, di sini saya ingin bertanya bagaimana cara saudara untuk mengelola usaha fotokopi itu, yang mulai dari keuangan dan hingga stok bahan. Yang dimana kita tahu bahwasanya kalau pembukuan atau soal keuangan itu tidak lancar atau tidak bagus, itu pasti usahanya pasti akan menurun. Kira-kira bagaimana cara saudara untuk mengelolanya? Oke, yang pertama di sini saya bukan saya secara langsung yang mengelola, tetapi orang tua. Tapi di mana saat saya pada hari libur seperti libur semester, saya juga dapat mengelola keuangan tersebut. Yang dimana cara kami untuk mengelola keuangan tersebut supaya agar lebih maju, yang seperti Anda bilang, kalau keuangan tidak bagus, maka hasilnya juga nanti hasil atau isi dari kedai tadi juga tidak sebaik itu. Usahanya itu, cara kami mengelolanya itu ya dengan cara jika kalau misalnya seseorang sudah membeli atau memborong suatu belanjaan di tempat kami, suatu barang tempat kami, dan itu langsung habis, di situ juga uang tersebut kami langsung belanjakan untuk membelinya. Kayak seperti kalau misalnya udah habis langsung kami isi ulang gitu, istilahnya gitu, supaya kalau misalnya ada pelanggan yang lain mau beli itu kami tetap ada dan terus ada saat orang tanya. Berarti dia kalau misalnya barangnya sudah habis langsung Iya, langsung dipesan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya yang telah dipertanyakan oleh teman saya. Di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana sih Kak, tanggapan Anda nih. Seperti yang kita lihat sekarang kan, udah banyaknya fotokopi sekarang berkembang, dan sudah banyaknya sekarang usaha fotokopi juga ada pasang surut naiknya juga. Tapi di sini saya mempertanyakan bagaimana menghadapi persaingan dengan usaha fotokopi lain agar tetap usahanya itu tetap stabil gitu. Benar seperti yang saudari Priska bilang, sekarang makin banyak persaingan antara fotokopi, atau bahkan seperti di luar sana pun juga banyak persaingan. Cara kami itu seperti pada pas di kami yang alami, tetangga kami pas di samping rumah itu juga membuka fotokopi. Kami kan bukanya 2018, mereka baru buka di tahun 2025 kemarin. Cara kami pertama itu strateginya itu, yang pertama kami harus mengetahui berapa target penjualan pada persaingan kami itu. Kalau misalnya target mereka lebih tinggi dari kami akan menurunkan harga. Misalnya kan yang saya ketahui, tetangga saya itu fotokopi per lembar itu 300 perak, sedangkan pada kami fotokopinya itu 250 kami buat. Supaya apa? Supaya siswa-siswa yang akan memfotokopi di tempat kami juga berpikir kalau misalnya ini lebih murah, strateginya gitu. Dan strategi kedua itu ya kami akan memperbanyak alat-alat tulis perlengkapan fotokopian kami, supaya mereka juga dapat melihat ini lebih lengkap dibandingkan sebelah. Dan yang ketiga juga kami juga sudah membuat strategi, yaitu di mana kami akan menerapkan sopan dan santun terhadap pembeli. Seperti kalau misalnya kan seperti yang saya alami juga, saya kan sebagai mahasiswa, saya juga pernah berfotokopi di tempat yang lain. Bahkan beberapa fotokopi tempat yang lain terdapat kalau menanggapi sebuah konsumen, mereka itu bahkan kurang dalam sopan dan santun. Di kami usahakan kami akan mengasih sopan dan santun kami, seperti cara kami berjualan, cara kami memberi dan
memberi dan memperjualkan konsumen pada konsumen seperti itu. Apakah pihak dari usaha atau keluarga ingin ada gak sih niat kayak membuka cabang baru lagi nih gitu? Seperti yang kita ketahui kan udah berkembang nih. Berarti kan banyak nih yang usaha-usaha buka cabang lagi gitu. Apakah ada niat gitu atau gimana? Niat sih ada, cuma kan karena kami gimana ya? Karena orang tua saya juga sudah tua, terus yang menjaga di sana juga adik saya, kakak saya, yang dimana kakak saya kan terpaksa menganggur supaya melanjutkan fotokopi kami. Jadi kayak kalau misalnya kami membuka cabang, yang menjaga cabang yang di sana itu tidak ada orang gitu. Sedangkan kami juga belum berani menyewa atau menyuruh orang untuk menjaga di sana gitu. Baik, terima kasih kepada Yosef telah menjawab pertanyaan saya. Baiklah, di sini pertanyaan terakhir dari kami nih ya Bapak Yosefus. Kami ingin bertanya mengenai saran. Kira-kira seandainya nih saya atau enggak salah satu dari kami ingin membuka usaha sampingan kayak fotokopi seperti usaha Bapak ini, kira-kira apa sih saran ataupun masukan lah bagi kami yang muda-mudi ini untuk memulai sebuah usaha fotokopi? Oke, sarannya itu yang pertama mungkin untuk kita memulai usaha kita pasti kita harus butuh modal. Apalagi kan kita untuk buka fotokopi modalnya itu cukup bisa dibilang nggak sedikit dan nggak terlalu banyak untuk memulai fotokopi awal-awal. Nah, yang kedua itu harus siap mental. Kita harus siap dalam kondisi apapun seperti kayak gimana ya, rugi-ruginya awal-awal buka, gimana peningkatannya itu kita harus bisa siap mental dulu. Dan yang ketiga itu kita harus tahu strategi kita dalam berjualan. Yang pertama itu strategi lokasi, yang dimana kalau misalnya kita membuka fotokopi dalam strategi yang tidak pas, bisa jadi fotokopi kita itu tidak dipandang orang. Kenapa saya bilang harus strategi pas? Seperti saya sendiri dan orang tua saya, usaha orang tua saya membuka strateginya itu pas di depan sekolahan, supaya kayak konsumennya itu ya berasal dari sekolahan itu. Kalau misalnya strategi kita tidak pas, bisa jadi usaha kita ya akan begitu-begitu terus. Oke, berarti sarannya ya lokasinya dulu ya, modal. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian.